Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan cara pembuatan benda uji beton. Di sini ada nama-nama anggota kelompok 4 yaitu Abdul Hafid, Hilal Sauki, Ahmad Wirayuda, Puspa Faradi Bairawan, dan Rifda Diyani. Pendahuluan dasar teori. Benda uji silinder untuk beberapa pengujian seperti pengujian kuat tekan beton, modulus elastisitas, rangkap, kuat tarik, belah dapat terdiri dari berbagai ukuran dengan diameter minimum 50 mm dan panjang 100 mm. Menurut SNI 03 strip 4810 strip 1998, silinder harus mempunyai diameter 150 mili dan panjang 300 mm. Latar belakang. Cara pembuatan benda uji untuk tes beton cukup sederhana, namun tetap perlu memperhatikan beberapa hal agar tes beton yang akan digunakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Secara umum, terdapat dua macam jenis benda uji beton, yaitu kubus beton ukuran panjang 15 cm, lebar 15 hingga 15, silinder beton dengan ukuran diameter 15 dan dengan tinggi 30 cm. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Pekerjaan ini dimaksudkan untuk mengetahui cara-cara membuat benda uji kubus ataupun silinder serta beam atau balok dari suatu campuran beton di laboratorium berdasarkan data job mix formula atau campuran percobaan beton dan hubungannya dengan kekuatan tekan beton. Berikut ada alatnya, yaitu cetakan mold silinder diameter 15 cm dan tinggi 30 cm, tongkat pemadatnya, palu karet, mesin penggetar, wadah pengambilan contoh dan wadah pencampuran, sekop besar, stopwatch, dan cetok. Nah, selanjutnya ada bahan, itu ada air, agregat halus pasir, ada semen Portland, dan agregat kasar. Nah, selanjutnya prosedur pelaksanaan akan dibacakan oleh Hilal. Ini ada prosedur pelaksanaan. A. Siapkan beton segar yang telah diaduk. Pengujian ini dilakukan setelah pengujian. B. Basahi cetakan dengan oli atau pelumas, kemudian cetak. C. Pencetakan dengan pemadatan manual. Pertama, ambil beton segar dengan sendok semen. Masukkan ke dalam cetakan, padatkan dalam 3 lapisan tiap lapisan. Masing-masing lapisan dipadatkan dengan tongkat pemadat sebanyak 25 kali. Penusukan harus merata dan tidak boleh menembus lapisan bawahnya. Kedua, pada lapisan paling atas, setelah selesai dipadatkan, permukaannya diletakkan kembali dengan sendok semen atau dengan menambal bagian yang bolong. D. Cetakan dengan pemadatan mesin pemadat. Ambil beton segar dengan sendok semen, masukkan ke dalam cetakan sampai penuh. Terus letakkan cetakan mold berisi adukan di atas meja cetak atau pre-batting table. Selanjutnya kencangkan baut pengikat sehingga mold dengan kuat. Tekan mesin penggetar dengan cara menjalankan motor penggeraknya. Getarkan sesuai dengan lama waktu getaran yang diinginkan. Penggetaran dianggap cukup jika pada permukaan beton segar sudah nampak suatu lapisan air. 5. Setelah mencapai kepadatan tertentu yang diinginkan, matikan motor penggeraknya. 6. Ratakan permukaannya dan tambal pada bagian yang bolong. Kemudian bersihkan dari kotoran yang melekat di sekitar mold. Beri kode yang dapat dibaca pada tanggal pembuatannya. F. Letakkan benda uji pada ruang yang lengkap. Lakukan pengujian bleeding. G. Cetakan dibuka setelah berumur 18 sampai 24 jam. Terus rawatlah benda uji dengan perendaman. Akhir lakukan pengujian sesuai umurnya 3, 7, 14, dan 28 hari.
Selanjutnya perawatan dibacakan oleh Mas Hafid. Perawatan A. Bersihkan Perawatan semua A. perawatan A. Perawatan Bersihkan semua perawatan yang telah dipakai dan letakkan kembali pada tempatnya. Lumasi kembali mold atau cetakan yang telah dipakai dan dikeluarkan betonnya dengan menggunakan oli atau pelumas untuk menghindari kerusakan akibat karat atau korosi. B. Penutupan setelah pekerjaan akhir. Untuk menghindari penguapan air dari beton yang belum mengeras, tutup bedah uji segera setelah pengujian akhir. Lebih dipilih dengan pelat yang tak menyerap dan tidak reaktif atau lembaran plastik yang kuat, awet, dan kedap air. Goni basah dapat digunakan untuk menutup, tetapi harus diperhatikan untuk menjaga goni tetap basah hingga benda uji dibuka dari cetakan. Letakkan lembar plastik di atas goni akan melindungi goni untuk tetap basah. Lindungi permukaan luar cetakan papan dari kontrak dengan goni basah atau sumber air lainnya sedikitnya untuk 24 jam setelah di silinder dicetak. Air dapat menyebabkan cetakan mengembang dan merusakkan benda uji pada umur awal. C. Pembukaan cetakan dibuka benda uji dari cetakan 24 jam, kurang lebih 8 jam setelah pencetakan. D. Lingkungan perawatan. Kecuali bila ada persyaratan lain, semua benda uji harus dirawat basah pada temperatur 23 derajat Celcius, kurang lebih 1,7 derajat Celcius. Maka dari waktu mencetakkan sampai saat pengujian, yaitu temperatur dalam pasir basah dan di bawah goni basah atau bahan yang serupa, akan selalu lebih rendah dari temperatur di atmosfer sekitarnya jika penguapan terjadi. Selanjutnya Mas Yuda. lanjut. Baca. Lanjut. E. Penyimpanan selama 2 hari. Pertama, perawatan harus pada lingkungan bebas putaran, seperti yang diberlakukan pada perawatan benda uji yang dibuka. Perawatan basah berarti bahwa benda uji yang akan diuji harus dimiliki air bebas yang dijaga pada seluruh permukaan pada semua waktu. Kondisi ini dipenuhi dengan meredam dengan dalam air jenuh kapur dan dapat dipenuhi dengan penyimpanan dalam ruang jenuh air sesuai dengan AASTOH M201. Uji tidak boleh diletakkan pada air mengalir atau air yang menetes. G. Benda uji kuat lentur dirawat sesuai dengan cara sama, kecuali selama dalam penyimpanan untuk masa minimum 20 jam. Segera sebelum pengujian benda uji harus direndam dalam cairan jenuh kapur pada 23 derajat Celcius, kurang lebih 1,7 derajat Celcius. Dalam terakhir masa perawatan, jumlah pengeringan yang relatif sedikit dari permukaan benda uji lentur akan menyebabkan tegangan tarik pada seratan ekstrim yang mengurangi secara berarti kuat lentur yang seharusnya. Referensi itu bisa dibaca 1 sama 2. Lanjut. Terima kasih. Ayo Puspa penutupan. Ya, dengan gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.